mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kayak gini nih gelapnya dunia, kalau kita sebagai orang percaya gak berdampak apa-apa. Inilah tugas kita, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia. Gara-gara mau jadi terang bagi dunia, diri sendiri aja belum bener. Kalau gitu, ayo sama-sama belajar untuk memperbaiki diri dan melakukan kebenaran lagi, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama. Mau tahu gimana caranya? Hagios Youth and Teens, keep on fire, be different. Akhirnya setelah 2 bulan, kita bisa ketemu lagi di ibadah kita yang pertama di tahun 2021. Semoga di tahun ini kita diberi semangat yang baru untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari. Ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Selalu berdoa sebelum bertindak, dan terus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yuk, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur buat sepanjang tahun 2020 yang sudah Tuhan sertai sehingga kami mampu melewatinya. Sekarang kami minta penyertaan Tuhan untuk kami menjalani tahun 2021 ini. Kami percaya kami akan melewati setiap tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Dan Tuhan menjanjikan kami untuk menjadikan orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya Bapa bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, membuat kami semakin kuat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita sama-sama tahu ya, bahwa keadaan sekarang ini semuanya serba dibatasi. Ke gereja dibatasi, ke sekolah, ke kampus dibatasi, ke tempat kerja dibatasi. Bahkan hanya untuk sekedar hangout sama teman-teman, itu pun dibatasi. Keadaan menjadi semakin sulit. Dan mungkin ada dari antara kita yang karena keadaan jadi berhenti melakukan segala sesuatu yang baik. Kita berhenti membangun komunikasi dengan teman-teman kita. Kita berhenti berdoa bagi orang lain. Kita nggak lagi punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Bahkan mungkin ada dari antara kita yang udah jenuh, capek sama aktivitas yang kita jalani. Teman-teman yang sekolah dan kuliah online, kalau lihat handphone, lihat laptop, isinya cuman aduh, tugas lagi. Teman-teman yang kerja juga mungkin mengalami kelelahan sendiri, kesulitan sendiri. Dan mungkin ada dari antara teman-teman yang udah lulus dan lagi cari pekerjaan tapi juga belum dapat. Bingung, masa depanku nanti kayak gimana ya? Kita semua diperhadapkan dengan kesulitan tantangan kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan kita tantangan yang sesuai dengan porsi yang sanggup untuk kita tanggung. Dan sekalipun kondisi semakin sulit, iman kita, pengharapan kita, semangat kita jangan sampai dibatasi oleh sulitnya keadaan. Dengan mengusung tema Do It Again, pemuda dan remaja mau membangkitkan kembali semangat kita untuk melakukan lagi hal-hal baik dan kebenaran yang sudah pernah kita lakukan. Karena kita percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sama seperti Yesus yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Yesus sanggup mengubah keadaan kita yang hopeless menjadi hopeful.
dari Alkitab. Itu juga menjadi bagian kita, karena Tuhan belum berhenti melakukan mujizatnya sampai hari ini. Janji Tuhan kepada kita di dalam Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita sanggup mengalami hal-hal yang besar asalkan kita izinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita, dalam setiap rencana kita. Dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan mau melibatkan kita di dalam rencana besar yang sudah Tuhan buat. Tuhan sendiri yang meneguhkan kita melalui firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Jadi juga nggak ada perkara yang mustahil buat orang yang percaya. Karena kita punya Allah yang besar. Oleh sebab itu, bermimpilah hal-hal yang besar. Doakan hal-hal yang besar. Maka kita akan mengalami hal-hal yang besar. Dengan cara melakukan lagi kebenaran-kebenaran. Kita mulai mengasihi lagi. Kita mulai memiliki pengharapan lagi. Beriman lagi. Beribadah lagi. Antusias lagi. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memakai hidup kita menjadi alatnya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat, wow, kalau bukan Tuhan, aku nggak mungkin ada sampai di titik ini. Aku tidak mungkin bisa bertahan sampai sejauh ini. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama pada hari ini kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Semoga di tahun ini kita nggak jadi orang-orang yang menyerah, tapi kita akan menjadi orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat peneguhan yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan mau berbicara kepada kami untuk kami kembali melakukan kebenaran lagi. Berikan kami kekuatan Tuhan supaya kami sanggup hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menghidupi firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam iman kepada Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan memakai kami menjadi alat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sampai seluruh bumi memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang pada hari ini beribadah. Engkau yang memberkati kami satu persatu dalam studi kami. Tuhan yang boleh memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, supaya kami bisa menjalani studi kami dengan baik. Mungkin kami saat ini sedang studi secara online, beri kami pengertian supaya kami bisa menangkap apa yang disampaikan oleh dosen dan guru-guru kami. Juga kami yang sedang bekerja, Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan kami. Biar melalui pekerjaan tangan kami boleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini boleh hidup berkecukupan, bahkan menjadi berkat buat orang-orang sekitar mereka. Buat setiap teman-teman yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan atau sedang bertanya-tanya tentang masa depan mereka, Tuhan, merasa sendiri, lelah dengan keadaan yang mereka hadapi saat ini. Hamba-Mu minta Tuhan, Hamba-Mu mencurahkan berkat kepada setiap anak-anak-Mu supaya kami diberi pengharapan yang baru. Kami tetap memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kami. Tuhan yang menjamin masa depan kami. Dan ketika kami melakukan bagian kami dengan setia, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang tidak sanggup kami lakukan. Hal-hal yang di luar pikiran kami, apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama